Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak netizen yang bilang kalau HP Vivo kebanyakan punya spesifikasi yang kentang dan harganya terkesan mahal, terutama untuk kelas menengah ke bawah. Jadi bisa dibilang spesifikasi dan harga agak kurang sinkron. Tapi kamu jangan salah, ada juga kok HP Vivo kelas menengah yang worth it untuk dibeli, seperti HP yang akan kita bahas kali ini. Dijual dengan harga 3 jutaan, HP ini punya spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Performa lancar dan kameranya juga bisa diandalkan. HP yang akan kita bahas kali ini adalah Vivo T1 5G. Buat kamu yang belum tahu, HP ini memiliki 3 varian, yaitu ada kapasitas 4/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB. Tapi yang akan kita bahas kali ini lebih fokus ke varian 8/128GB karena dijual dengan harga 3 jutaan atau kelas menengah. Oke, untuk poin yang pertama kita akan bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Kenapa Vivo T1 5G ini worth it untuk kamu beli? Di sini untuk urusan desain, HP ini memiliki look atau tampilan yang mewah, mulai dari kombinasi warna hingga setup framing kameranya. Untuk ketebalan bodinya juga cukup tipis, tidak sampai 8,1 mm dengan bentuk yang flat atau kotak, jadi terasa kompak saat di tangan. Untuk letak sensor sidik jari di sini ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power sehingga mudah dijangkau. Tapi ada hal yang harus kamu perhatikan, karena untuk slot SIM tray-nya, HP ini masih menggunakan slot hybrid. Jadi SIM 1, SIM 2, dan microSD tidak bisa dipasang secara bersamaan, harus ada yang mengalah salah satu. Lalu untuk bagian depan atau layar, di sini memang ada yang sedikit disayangkan. Karena HP ini masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah banget, karena baliknya tergantung selera masing-masing saja. Toh bagian layar ini hanya kita saja yang melihat. Jadi kalau dilihat orang lain dari belakang, tetap bakal keren-keren aja. Tapi untungnya untuk kualitas layar yang ditawarkan sudah bagus karena dibekali dengan resolusi yang tinggi Full HD+, serta sudah didukung dengan P3 display color gamut. Sehingga untuk saturasi warna layarnya jujur sangat memanjakan mata, terlihat ngejreng dan tajam walaupun hanya menggunakan panel IPS LCD. Pokoknya sudah sangat nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, mulai dari nonton film, scrolling sosmed, atau main game. Walaupun untuk refresh rate layarnya hanya mentok di 60 Hz. Pindah ke bagian dapur pacunya, di sini kamu tidak usah khawatir. Karena Vivo T1 5G sudah dibekali dengan kapasitas yang besar, 8/128GB. Yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga maksimal 4GB. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk chipsetnya, HP ini juga sudah dibekali dengan chipset yang powerful. MediaTek Dimensity 810 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Dan tentunya sudah support jaringan hingga 5G. Jadi makin mantep pastinya, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Dan dari skor yang dihasilkan di sini kita juga tahu kalau HP ini memiliki spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Untuk skor Geekbench 5 mampu menghasilkan 1000 poin lebih untuk multicore-nya. Dan untuk AnTuTu benchmark tembus di angka 365 ribuan. Dengan skor CPU di angka 108 ribuan dan skor GPU di angka 88 ribuan. Pokoknya kalau untuk urusan spesifikasi, Vivo T1 5G ini cukup menggoda. Kapasitas RAM-ROM-nya besar, chipset yang digunakan juga ngebut dan jaringan support 5G. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC, di sini juga sudah ada. Sedangkan kalau untuk performanya, HP ini juga lancar untuk digunakan berbagai kebutuhan. Karena sudah dibekali dengan chipset yang mumpuni. Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual seperti urus dokumen kerja, scrolling sosmed, atau nonton film sudah lancar jaya, tidak ada kendala yang berarti. Diajak buat main game juga masih lancar banget di kelas harganya. Untuk game Mobile Legends, HP ini sudah sangat mampu menjalankan game dengan baik di setting grafik hingga ultra dan frame rate bisa hingga high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup lancar, baik satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Frame drop atau delay jarang saya temui, yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan sangat baik. Untuk setting grafiknya ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup memuaskan menurut saya, grafiknya bagus, performanya juga lancar. Apalagi untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Untuk suhu dari HP-nya sendiri di sini terpantau adem karena sudah dilengkapi dengan liquid cooling. Jadi makin betah untuk main game berlama-lama.
Buat kamu yang pengen lebih fokus saat main game, HP ini juga sudah dilengkapi dengan game turbo atau mode game. Jadi saat gameplay bisa blokir notifikasi tidak penting atau ingin meningkatkan kinerja CPU. Pokoknya mantap lah, chipset ngebut performanya pun juga lancar. Geser ke bagian baterai, Vivo T1 5G dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya, sayangnya hanya fast charging 18 Watt. Jadi untuk isi daya sampai full 100% membutuhkan waktu tidak terlalu cepat, 2 jam bahkan lebih. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer. Di mana hal ini cukup berpengaruh untuk konsumsi daya yang dibutuhkan. Lanjut ke bagian sistem, Vivo T1 5G berjalan di Android 12, basis Vantos OS 12. Sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini yang saya suka, UI-nya ini mampu memberikan user experience yang menyenangkan karena sistemnya berjalan dengan baik dan optimal. Bisa dibilang minim bug atau drama. Jadi tidak heran kalau banyak pengguna yang betah pakai HP Vivo untuk jangka waktu yang lama. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Dan untuk fitur yang disediakan, kamu tidak usah khawatir karena fitur yang ada di HP ini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, split screen, screenshot 3 jadi, rekam layar, dan screen mirroring sudah tentu ada. Dan untuk urusan kameranya, HP ini sudah dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh plus 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Di sini untuk sektor kameranya saya rasa tidak perlu diragukan lagi karena biasanya Vivo selalu mengunggulkan poin ini. Untuk fitur kamera yang ditawarkan juga sudah banyak, walaupun ada beberapa fitur yang tidak ada. Seperti dual view video dan ultra stabil video untuk kamera belakang maupun kamera depan. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya, seperti apa yang sudah saya bilang, HP ini mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Buat foto objek dengan jarak dekat sudah bagus. Buat foto pemandangan juga tidak kalah keren. Pokoknya sekali jepret siap untuk upload. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya jujur juga sudah cukup memuaskan. Karena untuk hasilnya sudah terlihat bagus, tajam dan detail. Berkat dibekali dengan resolusi yang besar 16 megapiksel. Untuk komposisi warnanya juga cukup baik dan bisa dibilang cocok buat kamu yang hobi selfie. Dan yang terakhir, untuk perekaman videonya kurang lebih akan seperti ini. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 piksel, 30 frame per second atau 60 frame per second. Kalau dari apa yang saya lihat, hasil perekaman videonya sudah cukup bagus, tidak mengecewakan di kelas harganya. Untuk kebutuhan bikin konten, saya rasa juga masih sangat bisa. Yang penting didukung dengan pencahayaan yang maksimal. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya yakin banyak yang setuju kalau HP Vivo yang satu ini worth it untuk dibeli. Dari segi desain sudah mewah dan layar memanjakan mata. Dari segi spesifikasi dibekali dengan chipset yang ngebut, sensor lengkap dan performa yang lancar, plus support jaringan 5G. Dan dari segi kamera, hasil foto dan videonya juga bagus, sudah bisa diandalkan. Di sini yang perlu kamu garis bawahi hanya slot SIM tray-nya saja yang masih hybrid. Kalau untuk yang lainnya tidak terlalu jadi masalah buat saya. Karena yang jelas HP ini tuh sudah sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang. Apalagi didukung dengan hardware yang bandel dan UI yang stabil. Tapi yang jelas kalau kamu punya pendapat atau masukan lain tentang Vivo T1 5G ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.